Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman saya ini dari kelompok 9 akan menjelaskan sebuah makalah yang berjudul sertifikasi di bidang teknologi informasi. Nah, apa sih sertifikasi di bidang teknologi informasi ini? Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama-nama tersebut sesuai urutan presentasi per orang yang memberikan materi. Dari saya yaitu Reza Ferdian Ade Fatma. Kemudian teman saya yang kedua itu Miftah Sinti Puspadiana. Kemudian yang ketiga Ahmad Mutawakil Allah. Dan yang terakhir Mutiara Faikatul Mabrurullah. Nah, kalian sudah penasaran kan apa sih sertifikasi di bidang teknologi informasi itu? Sertifikasi bidang teknologi itu adalah secara standar dan terukur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan teknis. Dengan mengikuti sertifikasi teknologi informasi, maka para profesional yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi dapat membuktikan keahliannya di bidang teknologi informasi. Kemudian ada yang namanya profesionalis. Seorang teknisi itu paling tidak harus memiliki dua pengakuan. Untuk yang pertama, pengakuan secara akademis, dan yang kedua itu pengakuan dari dunia industri, berupa pengakuan atas keahlian dan kemampuan skill yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi. Adapun tujuan sertifikasi adalah yang pertama membentuk tenaga praktisi teknologi informasi yang berkualitas tinggi, dan yang kedua yaitu membentuk standar kerja teknologi informasi yang tinggi, dan yang ketiga mengembangkan profesional yang berkesinambungan. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat sertifikasi bagi profesional TI. Yang pertama, sertifikasi ini merupakan pengakuan akan pengetahuan yang kaya atau bermanfaat bagi promosi dan gaji. Yang kedua, perencanaan karir. Yang ketiga, professional development. Yang keempat, meningkatkan international marketability. Selanjutnya, fungsi dan manfaat sertifikasi bagi masyarakat luas atau industri. Yang pertama, memiliki staf yang up to date dan berkualitas tinggi. Yang kedua, memperoleh citra perusahaan yang baik, keuntungan yang kompetitif, merupakan alat ukur yang objektif terhadap kemampuan staf, kontraktor, dan konsultan. Yang ketiga, secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan produktivitas secara mikro maupun makro. Kemudian, macam-macam sertifikasi TI. Yang pertama, sertifikasi berorientasi produk. Yang kedua, sertifikasi berorientasi profesi. Untuk sertifikasi berorientasikan produk, yang pertama ada Microsoft atau pengembangan perangkat lunak. Pada dasarnya, sertifikasi Microsoft dibagi menjadi dua kategori, yaitu non-teknisi dan teknisi. Pada bagian kategori non-teknisi terdapat dua tingkatan, yaitu yang pertama MOS atau Microsoft Office Specialist dan Microsoft Office Expert. Untuk yang kategori teknisi, ada beberapa bidang yang dicakup oleh sertifikasi Microsoft. Pada dasarnya hanya ada 4 macam sertifikasi untuk kategori teknisi, yaitu yang pertama
MTA atau Microsoft Technical Associative merupakan sertifikasi tingkat dasar yang menyatakan bahwa seseorang memiliki pengetahuan memadai akan dasar-dasar teknologi Microsoft. Yang kedua ada MCSA atau Microsoft Certified Solution Associative. Merupakan sertifikasi yang menyatakan bahwa seseorang memiliki dasar pengetahuan yang kuat tentang teknologi, khususnya di Microsoft produk. Yang ketiga ada MCSE atau Microsoft Certified Solution Express. Menyatakan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk membangun, menangani, dan mengelola solusi teknologi. Yang keempat, MCSD atau Microsoft Certified Solution Developer. Menyatakan bahwa seseorang memiliki keahlian yang memadai sebagai seorang pengembang untuk menciptakan solusi menggunakan berbagai macam teknologi. Oracle atau pengembang database. Pengetahuan tentang administrasi database Oracle sangat diperlukan, terutama untuk seorang database administrator. Dengan pengetahuan tentang administrasi, seorang database administrator dapat mengelola database dalam berbagai hal. Contohnya antara lain networking database, backup data, recovery data, manage memory, manage story, dan masih banyak pengetahuan lain yang akan didapat. Selain dapat mengelola database, seorang database administrator yang memiliki kemampuan administrasi database juga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada server database seorang tuning, defragment, dan lain-lain. Nomor 4, Cisco atau pengembang jaringan komputer. Sertifikasi yang disediakan oleh Cisco meliputi 8 bidang, yaitu routing and switching, design, network security, service provider operation, soaring networking, voice, dan wireless. Sementara tingkatannya meliputi 4 tingkat, yaitu A3, Associate, Professional, serta Expert and Architect. Adapun nama-nama sertifikasi yang disediakan oleh Cisco adalah CCENT, CCNA, CCDA, dan CCNP RNS. CCENT atau Cisco Certified Entry Networking Technician menyatakan bahwa pemegangnya memiliki pengetahuan dasar jaringan yang memadai. Yang kedua, CCNA atau Cisco Certified Network Associate memberikan validasi kepada pemegangnya bahwa dia mampu memasang, melakukan konfigurasi, serta melakukan troubleshooting jaringan. Yang ketiga, CCDA atau Cisco Certified Design Associate menyatakan bahwa pemegangnya mampu membangun infrastruktur dan layanan jaringan yang aman. Yang keempat, CCNP RNS atau Cisco Certified Network Professional Routing and Switching diberikan kepada seorang teknisi jaringan profesional yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Yang kelima, novel atau pengembang sistem operasi. Yang pertama, novel CLP atau Certified Linux Professional. Yang kedua, novel CLE atau Certified Linux Engineer. Yang ketiga, SUS CLP atau SUS Certified Linux Professional. Yang terakhir,
Master Certificate Novel Engineer atau MCNE. Yang terakhir yakni sertifikasi berorientasi profesi. Sertifikasi berorientasi profesi yaitu ada dua. Yang pertama, ICCP, yang kedua atau Institute for Certification of Computing Professional adalah lembaga untuk sertifikasi profesional di bidang teknik komputer dan industri teknologi informasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 oleh 8 masyarakat yang bertujuan untuk mempromosikan sertifikasi dan profesionalisme di industri. Badan Sertifikasi Profesi TI yang melakukan pengujian pada 19 bidang pekerjaan TI. Sertifikasinya antara lain CDP, CCP, dan CSP. Yang kedua yaitu CompTIA, yaitu Computing Technology Industry Association, merupakan asosiasi industri teknologi komputer yang beranggotakan antara lain Microsoft, Intel, dan IBM. Novell, HP, dan Cisco mengeluarkan sertifikasi internasional antara lain A+ sertifikat PC Support, Network Plus sertifikat teknik jaringan, iNet Plus sertifikat teknologi internet, dan masih banyak lagi. Lalu, CompTIA Network Plus sertifikat teknik jaringan, iNet Plus sertifikat teknologi internet, dan masih banyak lagi. Lalu, CompTIA menawarkan setidaknya ada 4 tingkatan sertifikasi. Sertifikasi tingkat pertama atau tingkat dasar adalah CompTIA IT Fundamental yang menyatakan bahwa pemegangnya memahami konsep, literasi, dan teknologi dasar IT. Sertifikasi tingkat 2 atau tingkat profesional adalah CompTIA A+. Pemegang sertifikasi ini memiliki kompetensi sebagai teknik komputer yang memahami berbagai teknologi dan sistem informasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sertifikasi tingkat 3 atau tingkat master adalah GISP (CompTIA Advanced Security Practitioner) yang merupakan sertifikat lanjutan untuk Network Plus. Yang terakhir adalah sertifikat spesial, yaitu sertifikat yang berhubungan dengan bidang teknologi tertentu secara spesifik. Sertifikasi yang tersedia pada kategori ini adalah Certified Document Imaging Architect atau CDIA+. Kemudian lanjutkan kepada Reza Ferdian. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang sertifikasi di bidang teknologi informasi. Mungkin dari penjelasan kami ada yang kurang jelas atau agak berbet ya, mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata yang salah juga mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.